6 soal nih, panjang. Berarti materi baru yang tadi, yang di-share tadi untuk berikutnya ya, nggak apa-apa ya. Oke. Yuk, sekarang yang pertama ada kata cause. Cause artinya adalah bisa verb, bisa noun. Di sini sebagai verb, sebagai noun. Ini artinya adalah penyebab. Ya, sebab atau penyebab. Attributed to ini dikaitkan dengan, gitu ya. Oke, faulty. Pasti tahu faulty adalah fault. Misalnya artinya adalah sinonim dengan kata apa? Kesalahan. Huruf pertamanya M. Oke, betul. Mistake. Lanjut. Develop. Develop artinya adalah mengembangkan. Bisa juga artinya adalah berkembang. Considered. Oke, di sini dipakainya adalah dalam konteks pasif. Ini di sini nanti artinya adalah yang tadi, bukan dipertimbangkan, tapi ada dua arti kan? Kata consider penting jangan dihafalkan. Next, responsible. Artinya adalah, oke betul. Lanjut, bertanggung jawab. Bawahnya, however, ketemu lagi kan? Namun, pokoknya ketemu lagi dengan kata however itu namun. Reason juga ketemu lagi akhir-akhir ini. Atau yang terkini, heredity. Heredity artinya adalah keturunan. Oke, prenatal. Pre ini artinya sebelum. Natal artinya lahir. Berarti sebelum lahir. Oke, lanjut. Environment. Ini juga harus hafal. Environment artinya adalah lingkungan. Lanjut dengan kata culprit. Ini dijadikan namanya tersangka atau disebutnya adalah pelaku. Oke, nah berikutnya nih. Disease harus tahu, wajib nih. Disease artinya adalah harus tahu artinya dan harus tahu sinonimnya. Disease artinya sinonimnya sekarang. Huruf pertamanya I, huruf kedua L. Oke, betul. Illness. Next, queen artinya adalah. Oke, lanjut dengan kata berikutnya. Role. Hati-hati. Role, bukan rule. Oke, role artinya peran. Kalau rule artinya berkuasa. Lanjut, probability tadi sudah ketemu lagi. Kemungkinan. Lanjut, suffer artinya adalah suffering. Menderita. Fingerprint. Finger artinya adalah jari. Nah, benar. Sidik jari. Lanjut, likely. Nah, ketemu lagi kan? Likely artinya mungkin. Lama-lama apa? Nanti ketemu terus. Pregnancy. Kehamilan. Oke, yuk langsung sekarang. Yang mau screenshot yuk. 1, 2, 3. Udah. Lanjut. Cepet kita. Yang ditanyakan adalah the author purpose dalam menulis teks ini adalah untuk apa? Oke, tujuannya penulis. Berarti kita wajib tahu apakah teks ini, kita baca kalimat di paragraf pertamanya. Kalau paragraf pertama wajib tahu untuk menentukan main dia. Oke, penyebab schizophrenia itu tidak jelas, tetapi schizophrenia telah lama dikaitkan dengan kesalahan asuh. Dalam kasus-kasus di mana schizophrenia ini berkembang, orang tua sering dianggap, nah ini bukan dipertimbangkan, tapi dianggap bertanggung jawab
Hati-hati, kalimat pertama bilang ini, tapi di kontra dengan kalimat berikutnya. Namun, penelitian-penelitian terbaru sekarang itu menunjuk pada heredity, keturunan, dan lingkungan sebelum lahir, faktor prenatal, faktor lingkungan sebelum lahir dan faktor keturunan sebagai tersangka utama dari penyakit ini. Hati-hati ya, paragraf 1 bagaimana? Ada sebuah ide, tetapi kemudian disangkal, gitu ya. Idenya ngapain ini? Nah, oke. Anggapan, sebuah anggapan yang kemudian ditentang. Itu paragraf 1. Kalimat 1 dan kalimat 2 ini kontra. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Kalimat pertamanya kan, yang perlu kita cermati. Studi-studi terbaru dari kembar identik itu telah digunakan untuk menunjukkan bahwa keturunan memerankan peranan di dalam perkembangan schizophrenia. Nah, di sini menguatkan tentang yang namanya bukti tentang heredity memainkan peranan dalam schizophrenia. Kalau mau tahu arti sebelum sesudahnya, oke, Kak Ari lanjutin ya. Tapi kalau udah kalimat 1 aja sebenarnya udah kepegang main aja paragraf 2-nya ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa dalam kasus di mana satu kembar identik itu terkena schizophrenia, kembaran yang lain punya 50% kemungkinan menderita itu juga. Nah, oke, lanjut paragraf ketiga. Kalimat pertamanya yang wajib kita cermati. Namun, keturunan itu tidak dipercayai menjadi satu-satunya tersangka. Oh, ternyata ada fakta baru. Bukan hanya keturunan, ini kan ini. Nah, oke. Terus kita lanjutkan. Studi tentang sidik jari dari identical twins itu telah memberikan dukungan terhadap teori bahwa faktor lingkungan sebelum lahir mungkin berkontribusi terhadap perkembangan schizophrenia. Ya, sampai situ. Coba ditebak purpose-nya apa? Enumerate, mungkin belum tahu kata enumerate. Enumerate artinya menghitung. Cause artinya menyebabkan. Proof membuktikan. Refute, masih ingat? Refute artinya adalah menyangkal. Dan jawabannya benar. D. Cukup benar ya. Refute a common misconception. Tujuannya adalah menyangkal miskonsepsi yang udah lazim, kesalahpahaman yang lazim. Kesalahpahamannya itu yang mana? Kesalahpahamannya itu ini. Yang menganggap bahwa penyebab dari schizophrenia itu diakibatkan ini. Ini kan yang disanggah. Tapi ternyata, nah di sini kan sanggahannya dimulai dari kata, ini ya kita pakai ini aja. However dan seterusnya ini. Oke, jadi 11D. 12. Kenapa penulis menyebut tentang studies of fingerprints di paragraf 3? Clue-nya studies of fingerprint, paragrafnya 3. Nanti langsung kita cek paragraf 3. Ngapain sih tadi? Oh ini kalimat kedua. Studies of the fingerprint menunjukkan bukti bahwa teori tentang prenatal ini merupakan kontributor. Kan? Berarti jawabannya apa? Oke. Jawabannya ada yang jawab D, ada yang jawab E. Nomor 12 jawabannya adalah yang E. To give evidence, evidence itu artinya bukti. Memberikan bukti bahwa heredity bukan satu-satunya faktor yang dituduh menyebabkan schizophrenia. Karena di paragraf ini bicara tentang studies of fingerprint ini untuk mengkontras ini, tidak dipercayai. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut ya. Oke, kita selesaikan ini, wajib selesai nih. Udah nomor 12, 4 lagi. Rise. Rise ini artinya adalah naik ya. Yuk, cepet aja yuk. Land artinya adalah, oke, naik, bangkit, boleh. Land artinya tanah. During artinya
Selama, saat, ya bolehlah saat, selama. Erode itu erosi. Average, ketemu lagi dengan kata average, tadi artinya adalah rata. Oke, replenish. Mungkin masih agak asing. Replenish ini artinya adalah mengisi. Mengisi kembali. Necessary artinya penting gitu ya. Hampir sama dengan important. Protect, wajib tahu. Protect ini akan sering kalian jumpai. Protect artinya adalah yuk cepat, yuk. Shore. Oversea from coast to coast. Oh, sorry, ada kata shore di situ ternyata ya. Shore ini artinya adalah sinonim dengan kata coast. Artinya pesisir. Oke, vacation pasti tahu, liburan. Cepat aja ya. Accelerate ketemu lagi, mempercepat. Replace menggantikan. Oh, baterai habis. Oke. Menggantikan. However ketemu lagi kan. Namun sehari ini ketemu however udah berapa kali? Oke. Debuse. Ada yang tahu kata nih, debuse. Nggak ada yang tahu? Oh, nggak lazim ya kata ini, debuse. Debuse itu artinya tidak jelas. Atau meragukan. Next, value itu artinya nilai. Terakhir, last for, ini artinya berlangsung. Oke, yuk. Yang mau screenshot silahkan cepet. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kenapa penulis menyebut kata Miami Beach, Atlantic City, sama Martha Vineyard? Oke, penyebutan ini. Berarti ini yang harus kita cari. Ketemu di mana? Oh, di sini ketemunya ya. Berarti kita baca dulu. The sea has been rising. Laut itu telah naik relatif terhadap daratan selama setidaknya 100 tahun, kata ahli geologi. Pada periode yang sama, pesisir Atlantik telah mengerosi rata-rata 2-3 kaki per tahun. The Gulf Coast mungkin lebih cepat, bahkan lebih cepat. Banyak insinyur menjaga agar sea walls itu dinding laut, dan replenish beaches, pantai yang diisi kembali itu penting untuk melindungi shoreline itu adalah garis pantai nasional. Terlalu banyak orang yang hidup atau tinggal atau berlibur di Miami Beach, Atlantic City, atau Martha Vineyard untuk memungkinkan jalan dan bangunannya jatuh begitu saja ke dalam laut. Berarti ngapain nyebut ini? Jawabannya adalah, apakah A, these communities with seawalls? Apakah dengan seawalls? No. Communities ini telah mengimplementasikan replenishment program. Ini kan disebutkan 2 ya, jadi bukan. C, these communities are in danger of beach erosion. Benar nggak? Nggak ada yang jawab? Oke deh. Jawabannya adalah yang C. Oke. Udah ya. Lanjut satu soal. 14. Penulis quotes ini artinya adalah mengutip. Kenapa penulis menulis 2 penelitian di dalam teks? Untuk apa? In order itu kan artinya untuk apa? Penelitiannya mana sih? The problem of dimulai di paragraf yang kedua ya. Masalah dengan dinding laut adalah dinding itu simply don't work, nggak berfungsi. One study, kutipannya pertama, one study menunjukkan bahwa faktanya sea walls itu justru mempercepat erosi pantai.
Terus dia bilang gitu. Terus paragraf berikutnya, dihadapkan dengan hilangnya pantai mereka, komunitas yang lain mencoba sebuah cara yang simple tetapi mahal, yaitu mengganti pasir yang hilang. Namun, program penggantian atau pengisian kembali ini costly, ini artinya adalah expensive, mahal, dan nilainya nggak jelas. Studi yang lain menunjukkan bahwa hanya 10% dari pantai yang digantikan kembali ini berlangsung atau tahan lebih dari 5 tahun. Nah, ngapain nyebutin 2 studi ini? Yuk, ada yang bisa? Silahkan coba dijawab. Apa yuk? Siapa nih? Mau Nur, Yori, atau Ucup? Mana nih jawabannya yuk? Apa Angelina? Oke, Yori jawabnya adalah E. Masih salah. Kenapa? To give detailed fact tentang pentingnya seawall sama beach replenishment. Ini bukan tentang seawall sama beach replenishment loh ya. Kenapa? Dia kan menentang di sini. Dia bilangnya simply don't work. Jawabnya B ya. Oke, coba kita lihat B. Strengthen. Memperkuat. Engineers contention. Jadi keputusan para insinyur bahwa seawall sama replenish beaches are necessary. Apakah necessary? Penulis bilang it doesn't work. Apakah C? Propose to new solution. Bukan C juga guys. Nah loh. Dah habis pilihannya, bukan C. New solution-nya apa? Enggak, ini bukan tentang new solution, tapi dia untuk ngapain? Penulis punya pendapat apa sih di sini? Pendapatnya penulis adalah dia bilang bahwa sea walls sama beach replenishment don't work, kan gitu kan? Nah, jadi dia tuh mau ngapain nyebut 2 studi itu? Mau support his own position, guys. Iya, ini banyak yang salah di sini. Jadi D, iya. Jadi untuk mendukung pendapatnya si penulis itu. Jadi penulis punya pendapat beach replenishment sama seawalls itu tidak berfungsi. Oke, udah jam 6, tinggal 2 soal lagi kita selesaikan ya. Telat dikit nggak apa-apa keluarnya ya. Oke, yuk kosakata yang pertama langsung cepat aja ya. Karya akan tulis overweight artinya adalah kelebihan BB. Berat badan. Nowadays, sekarang ini. Viewpoint artinya sudut pandang. While tadi udah ada cek di depan. Artinya bukan cek di depan ya, tapi arti di depan tadi udah ada. Terus fighting itu artinya adalah bisa artinya perjuangan. Bisa juga artinya usaha gitu, nggak apa-apa ya. Battle itu artinya pertempuran. Lose, kehilangan. Weight ini artinya berat. Conduct ini mengadakan. Ini kata penting, harus hafal. Tak lingkarin. Conduct. Study ini juga penting ya. Artinya penelitian atau kajian. Concerning ini berkaitan. Appetite ini artinya nafsu makan. Conclusion, kesimpulan. Further, lebih jauh. Relief, meredakan. Tension itu ketegangan. Chewing, mengunyah. Kak, maaf, itu overweight itu apa? Yang mana? Overweight. Yang Kelebihan berat badan. Oke, Karin, ya, nanti makasih, singkatannya Kak. mungkin bingung ya. Kelebihan berat badan. Oke. Makasih, Kak. Blindfold it. Oh ya, nggak apa-apa. Ditutup matanya ya. Deprive ini kekurangan.
Rarely ini artinya jarang. Sinonim dengan kata seldom. Satisfied artinya puas. Consequently artinya adalah sebagai akibatnya. Sama dengan kata therefore. Penting nih dihafal. Reveal mengungkapkan. Increase meningkat. Atau bertambah. Yuk, yang mau screenshot cepet yuk. 1, 2, 3 screenshot. Ya. Oke. Sekarang teksnya lumayan panjang ya. Ini teks UTBK 1, 2, 3, 4. What is the main purpose? Seperti tadi, main purpose berarti baca paragraf 1 harus tahu isinya tentang apa. Oke, Karya terjemahkan cepat ya. Jadi pernah dipercayai bahwa kelebihan berat badan itu sehat. Tetapi sekarang ini hanya sedikit orang yang subscribe atau setuju dengan sudut pandang ini. Oke. Sementara banyak orang sedang berjuang untuk menurunkan berat badan, banyak penelitian itu dilakukan berkaitan dengan nafsu makan dan bagaimana mengontrolnya, baik oleh faktor-faktor emosional maupun biochemical. Beberapa kesimpulan dari studi ini memberikan pandangan tentang bagaimana menghadapi masalah berat badan. Sebagai contohnya, ketika ratusan orang ditanyai tentang kebiasaan makan mereka waktu stres, 44% mengatakan mereka bereaksi ke situasi yang menyetreskan itu dengan cara makan. Penelitian lebih lanjut, baik dengan manusia maupun binatang, mengindikasikan bahwa bukan makanan yang meredakan tension, ketegangan, tapi lebih pada tindakan mengunyah. Karena itu orang yang nervous itu kan dengan punya permen karet yang meredakan ketegangan. Oke, jadi paragraf 1 ini bilang tentang usaha untuk adanya studi ya, studi untuk penelitian bagaimana menurunkan berat badan dengan cara mengontrol faktor-faktornya. Oke, kita cek di paragraf yang kedua. Sebuah tes di mana subjeknya itu ditutup matanya menunjukkan bahwa orang yang gemuk itu punya taste indera perasa yang lebih tajam dan crave, sangat ingin makanan yang berasa daripada orang-orang yang tidak terlalu berlebihan. Nah, jadi ini bicara tentang salah satu faktor. Ketika dikurangi varietas dan intensitas rasa, orang gemuk itu biasanya jarang yang puas dan oleh karenanya makan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan ini. Oke, lanjut paragraf berikutnya. Dalam eksperimen yang lain, hasil menunjukkan bahwa orang tertentu punya specific biologically induced hunger. Jadi ada orang yang punya rasa lapar karbohidrat, gitu ya. Ketika makan karbohidrat, level serotonin di otak naik, bla 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 bla. Oke. Eksperimen lain menunjukkan faktor ini. Oke. Yang ketiga, exercise, olahraga direkomendasikan sebagai program yang penting untuk menurunkan berat badan. Kira-kira tujuannya apa sih? Jawabannya adalah di sini, betul Ucup, jawabannya adalah D. Present research, a test in which subject in another experiments. Nah, however it has been found, ini berarti ada penelitian di sini. Jadi jawabannya D. Yang kosakata yang nomor 15 itu belum di SS. Oh iya. Oke. Ini ya. Oke, yuk SS yuk. 1, 2, 3. Udah? Ya. Oke. Sudah, Kak. Yap, sip. Terakhir, penulis menyebut kebiasaan makan orang pada waktu stres. Ini clue-nya yang harus kita cari. Untuk menunjukkan apa? Tadi ketemunya di mana? Di paragraf 1. Jadi, dia bilang, for example, eating habits di waktu stres. Hasilnya apa? Dia bilang ada 44% mengatakan mereka bereaksi dengan cara makan. Berarti jawabannya nomor 15 adalah jawabannya apa lagi yuk? Terakhir. Yuk. 1, 2.
Tiga. Oh, sampai berapa nih hitungnya? Oke, benar sekali, Yori. Jawabannya adalah di large percentage. Oke. Nah, baik. Ternyata hari ini kita cuma bisa menyelesaikan sisa pertemuan kemarin ya, karena memang lumayan banyak. Dan ternyata masih ada salah-salahnya ya. Oke, jadi nggak apa-apa. Yang penting justru ini Kak Ari nggak terlalu buru-buru, karena waktu kita masih lumayan banyak untuk belajar. Jadi kita mantapkan dulu satu bahasan, baru kemudian kita akan bahas yang lainnya gitu ya. Oke, jadi minggu ini kita udah nyicil punya materi untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita akan bahas yang ini. Namanya aplikasi in konteks yang ketiga, Organization of Information atau Ideas. Jadi nanti silakan dibaca-baca dulu, dipahami, dicermati, nanti ada pertanyaan, besok tinggal diskusi. Syukur-syukur ada waktu untuk mengerjakan ini, jadi besok tinggal ngecek, jadi kita bisa lebih cepat. Oke guys? Oke, sekarang sudah jam 6 lebih 8 menit. Molor dikit ya. Sekarang Kak Ari akan tutup sesi kita. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja, selamat menghafal. Jangan patah semangat. Inggris itu bisa ditaklukkan, asal jangan mudah menyerah ya. Oke, kita tutup. Oh, ada yang belum CSS yang berat badan. Baik. Oke. Kak Ari tutup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kak Ari akhiri ya.